Kita mulai ya, kita lanjutkan. Selamat datang Pak Firyan. Disclaimer dulu ini, sepakat ya, apa maksudnya tidak ada masalah ya, waktunya agak maju ya. Kan mestinya jam 6:30 malah ini. Sekarang jam 4 dong bro, 4:20. Jadi nggak ada masalah ya. Nanti komplain saya. Baik, 10 menit silakan Pak Firyan, Komisioner KPU saat ini yang akan mengajukan diri untuk menjadi KPU berikutnya. 10 menit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Ibu, Bapak, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, anggota tim seleksi KPU Bawaslu. Mohon izin tidak menyebut nama, gelar, pangkat, jabatan, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu Bapak sekalian. Izinkan kami menyampaikan bahan paparan sebagai berikut. Saya mengambil topik tentang tri strategi gotong royong untuk pemilu 2024 yang smart. Ibu Bapak sekalian, saya sengaja mengambil foto ini yang maknanya adalah kerja-kerja kepemiluan sebagai satu proses kolosal tidak bisa dilakukan sendirian. Kerja-kerja kepemiluan harus dilakukan dengan nilai gotong royong. Sebagai contoh, pada pemilu 2004, sejumlah pedagang bergotong royong urunan dana untuk membantu pembuatan TPS. Di tempat lain, dalam pembangunan TPS, selalu melibatkan masyarakat sekitar. Bila dilakukan dengan pendekatan profesionalisme, secara rigid, mestinya pembangunan TPS itu dilakukan oleh pihak ketiga dengan anggaran tertentu. Namun dengan semangat gotong royong yang sampai hari ini masih terawat, ini berjalan dan menurut saya ini penting kita jadikan nilai dasar pemilu Indonesia berintegritas. Ibu Bapak sekalian, berikut adalah wajah pemilu Indonesia. Secara ringkas, wajah pemilu kita kompleks dan sulit, tahapan panjang, dan rekapitulasi hasil lama. Rentan manipulasi, kurang ramah difabel dan lingkungan, kerap dipertanyakan proses dan hasilnya. Khusus pemilu tahun 2019, waktu persiapan sempit, hampir tidak ada, polarisasi dan disinformasi terjadi. Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan pemilu kita seperti ini? KPU, kami setelah pemilu 2019, membuat rumusan dalam bentuk renstra untuk 2020-2024 sebagaimana tersebut. Izin tidak kami bacakan. Pertanyaannya adalah, apa strategi implementasi terobosan inovasi? Kami mengambil pendekatan manajemen pemilu berkelanjutan. Toby James, satu profesor ilmu politik di Inggris, memberikan pendekatan baru, manajemen pemilu sebagai cabang ilmu baru dengan pendekatan 6 disiplin ilmu. Sementara aspek berkelanjutan, kami mengambil pendekatan siklus Deming, yang maknanya adalah satu proses harus dilakukan secara dengan pendekatan continuous improvement. Sehingga apapun kemajuan atau perubahan yang dilakukan, itu memiliki akar sosiologis, tidak tercerabut dari nilai-nilai bangsa kita. Terobosan dapat berlaku dua hal, secara dalam skala kecil maupun skala besar, tapi memberikan dampak, output atau outcome, yang memberikan kebaruan untuk pemilu kita. Secara sederhana, untuk menjawab hal tersebut, saya mengajukan 3 kata kunci, saya sebut sebagai tri strategi gotong royong. Kata kunci pertama reformulasi, kata kunci kedua digitalisasi, kata kunci ketiga literasi. Outputnya adalah wajah pemilu kita menjadi smart, sederhana, mudah, aman, ramah, dan terpercaya. Kata kunci pertama reformulasi yaitu reformulasi manajemen pemilu dengan revitalisasi nilai gotong royong dalam penyelenggaraan, desain pemilu di TPS, dan rekapitulasi hasil. Yang maknanya adalah nilai-nilai gotong royong harus hadir, baik kepada jajaran KPU, Bawaslu, DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, kemudian dalam persiapan sampai dengan penyelenggaraan terakhir, kemudian multi gugus tugas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita melakukan redesign TPS dan rekapitulasi hasil paralel, serta membangun sistem integritas penyelenggara pemilu.
Berikut gambaran upaya efisiensi yang bisa kita lakukan. Izin pada sesi dialog mungkin akan kami uraikan, yang intinya adalah waktu rekapitulasi lama itu berada bottleneck-nya ketika rekapitulasi di kecamatan. Kemudian penghitungan suara sampai esok hari itu karena harus menghitung satu persatu kotak suara. Saya memberikan 2 alternatif pada kesempatan ini. Namun ini perlu pendalaman berbasis dengan time and motion study. Dalam ilmu manajemen ini dikenal untuk pengaturan tata ruang yang lebih efisien dan efektif. Pendekatan kedua atau kata kunci kedua, digitalisasi penyelenggaraan pemilu pada semua tahapan kecuali pemungutan dan penghitungan suara. Ada 3 hal penting yang harus kita bangun. Pertama, perangkat kerja digital. Yang kedua, peningkatan kapasitas digital SDM KPU. Dan yang ketiga, digitalisasi Indonesia. Karena tidak mungkin KPU menyiapkan diri untuk kerja-kerja digital bila ekosistem digital tidak terbangun dengan baik. Ini gambaran yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan. 2019 kita mengembangkan aplikasi KPU Pemilu 2019, pemilihan 2020 kita membuat aplikasi mobile juga, dan untuk 2024 kami singkat sebagai Pemilu dalam Genggaman. Kata kunci ketiga, literasi. Nilai Indonesia sebagai bangsa demokratis harus kita angkat kembali dan menegaskan bahwa kita adalah bangsa demokratis sejak nenek moyang kita. Berikutnya, teknis serta kecakapan digital. Nilai-nilai bangsa demokratis harus menjadi DNA baru jajaran penyelenggara pemilu se-Indonesia. Yang kedua, kita juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Dan yang ketiga, kita mengembangkan DP3 dengan satu indikator yang terukur. Kemudian teknis dan substansi pemilu 2024, KPU harus bisa menyelesaikan residu pemilu 2019 yang sampai sekarang masih terasa. Yang kedua, substansi dan pemilu 2024 dan konten digital teknis pemilu 2024. Salah satu akar masalah dari disinformasi, setelah kami refleksi, salah satunya adalah disebabkan karena perubahan yang ada itu belum bisa secara baik diketahui oleh masyarakat. Seperti kasus Situng misalnya, yang kemarin sesungguhnya tidak terjadi masalah secara teknis. Kemudian terakhir, tim komunikasi digital. Disinformasi, hoax yang terjadi, delegitimasi, itu kalau kita perhatikan berlangsung secara terstruktur melalui media sosial atau media digital, maka perlu disikapi dengan tim komunikasi digital. Harapannya adalah terbangunnya atau kokohnya benteng demokrasi Indonesia. Ibu Bapak sekalian, apa output dari semua hal tersebut dengan 3 kata kunci? Kita ingin mengubah wajah penyelenggaraan pemilu Indonesia menjadi sederhana dan mudah, prosesnya efisien, ramah terhadap pemilih difabel, dan penggunaan kertas suara, surat suara berkurang, serta hasil pemilu terpercaya. Polarisasi menjadi harmoni dan disinformasi tereliminir. Kami mengajukan KPI sebagai berikut. Pada pemilu sebelumnya sejak 55, 164 petugas wafat, 2019 wafat 718. Kalau tidak ada perubahan dalam desain penyelenggaraan pemilu, pertanyaan yang tepat adalah akan berapa ratus petugas pemilu yang wafat. Untuk mengeliminir ini, kita perlu melakukan upaya sebagaimana tersebut dengan target tidak ada petugas yang wafat. Menurut Gus Dur, tidak ada yang lebih penting di atas politik, itu adalah kemanusiaan. Kemudian kami mentargetkan waktu rekapitulasi, dan ini penuh dengan disinformasi sebelumnya, dari 34 hari pada pemilu 2019 bisa menjadi 25 hari sampai dengan 30 hari. Maka akan sangat efisien untuk waktu. Kemudian terkait dengan suara sah, kami targetkan tingkat partisipasi 81,5% dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih teridentifikasi dengan baik by name by address. Selama ini Indonesia tidak punya data itu. Kita hanya punya data tingkat partisipasi, tapi detail siapa namanya di TPS mana, memilih atau tidak, kita tidak punya itu. Nah, kita harapkan dengan sejumlah perubahan tersebut bisa terjadi. Berikutnya, suara tidak sah yang cukup besar kemarin bisa berkurang. Pemilih pindah memilih bisa terlayani. Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini kami juga mengajukan satu outcome atau katakanlah harapan kita semua. Pada banyak kesempatan kami berdialog dengan masyarakat, ada pertanyaan, kok pemilu kita lama? Kok pemilu kita sepertinya menjadi sesuatu yang tidak riang gembira? Kami berharap dengan 3 strategi tersebut, pasca pemilu 2024, untuk pemilu 2029, waktu tahapan pemilu dapat menjadi lebih ringkas, dari 20 bulan menjadi 10 atau 12 bulan. Tahun 2004 pertama kali
pemilu dengan pilpres secara langsung, waktu tahapannya 2 bulan. Dimungkinkan kita melakukan rekayasa secara menyeluruh untuk mengefisienkan waktu tersebut dengan sejumlah pendekatan yang tadi kami tawarkan. Rekapitulasi hasil pemilu maksimal bisa kita selesaikan dalam waktu 25 hari. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar paparan yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Firian. 10 menit lebih dikit presentasinya. Bapak Ibu sekalian, tim seleksi sudah disampaikan. Pak Firian menyampaikan gagasan pemilu yang sederhana. Tapi ini paparannya ini tidak sederhana ini. Satu halaman ini sangat kompleks ini. Paparannya ya, balkonahnya, balok, kotak, dan anak panah. Oh, bulkona, ada yang bilang bolkona, ada yang balkona. Nah. Prof. Edi, silakan. Pak Firian, saya tidak akan bertanya yang rumit-rumit ya, karena kalau tanya pemilu itu pasti bisa jawab lah. Saya mau bertanya saja, selama menjadi komisioner KPU 2017 sampai 2022 pernah mendapat peringatan dari DKPP? Pernah, Prof. Kalau dalam catatan kami ada 3 kali peringatan dan ada 1 kali peringatan terakhir yang keras. Ya, Prof. Nah, kira-kira itu masalahnya apa ya? Baik. Peringatan yang kami terima prinsipnya adalah saya pribadi menghormati apapun keputusan dari DKPP. Kemudian kedua, ini menjadi bahan introspeksi diri. Dan yang ketiga, secara materi kami mendalami ada beberapa hal seperti kasus terkait dengan penetapan calon terpilih, kemudian terkait dengan seleksi anggota KPU di daerah serta PAW, Prof. Apa itu yang menyebabkan sampai Mas Frian ditegur itu apa? Mendapat peringatan apa itu? Kami secara umum lebih melihat dalam pandangan DKPP terdapat sejumlah hal yang kami lakukan bersama-sama ini belum sesuai dengan regulasi yang ada. Dan hal tersebut tentu jadi bahan masukan bagi kami, Prof. Jadi saya mau tegaskan lagi, peringatan keras itu dilakukan terhadap pribadi atau secara kolektif kolegial dengan pimpinan yang lain? Kalau sanksi dari DKPP ini kepada setiap orang pribadi yang menjabat menjadi anggota KPU. Tapi atas perbuatan yang dilakukan pribadi juga apa kolektif kolegial? Pribadi yang kemudian kami selalu menyampaikan setiap ada persoalan di DKPP secara bersama-sama. Ya. Iya. Ya, jadi maksudnya kan bukan Mas Frian sendiri kan ada beberapa. Ya, maksud saya begitu. Artinya memang betul sanksi itu jatuhnya pribadi, tetapi itu kan secara bersama-sama dengan anggota yang lain. Artinya yang perbuatan yang mengakibatkan Mas Frian mendapat sanksi berupa teguran keras, bahkan ada peringatan keras terakhir itu dilakukan bersama-sama, tidak pribadi kan? Iya, Prof. Betul ya? Betul, Prof. Oke. Pertanyaan yang terakhir, Mas. Ini pemilu 2019 itu sudah banyak memakan korban ya? Iya, Prof. Sampai yang meninggal dan lain sebagainya. 2024 ini lebih rumit lagi karena serentak dan hanya setelah waktu sekitar 6 bulan. Kalau memang betul-betul nanti disetujui bahwa pemilu itu bulan Mei, yang saya ingat persis untuk pemilu kada itu kan 27 November, itu sih tanggalnya sudah ditetapkan. Ini pemilihan presiden belum selesai, sudah masuk lagi ke tahap yang berikut. Maka pertanyaan saya ada 2, ya, tolong dicatat. Yang pertama, kira-kira kiat-kiat apa yang akan dilakukan oleh KPU supaya tidak terjadi pengalaman pahit yang ratusan petugas penyelenggara pemilu itu sampai meninggal dunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari sisi regulasi, apa yang akan dilakukan oleh KPU sehingga tidak sering merubah-rubah PKPU itu. Baik. Sebab kalau sering-sering merubah itu lalu orang bertanya soal kepastian hukum. 2 itu saja, Mas Frian, silakan. Baik, Prof. Edi Harits, terima kasih. Pandangan saya sebagai berikut.
kami ketika menyelenggarakan pemilu 2019 berada pada kondisi mempersiapkan yang tidak cukup karena memang kondisi pada saat itu. Undang-Undang 7 2017 ditetapkan, diundangkan tanggal 16 Agustus 2017, tahapan harus mulai tanggal 17 Agustus 2017. Dalam perspektif manajemen, hal tersebut menjadi sangat sulit untuk bisa dilakukan dengan baik. Maka kami melakukan kerja dalam tanda petik planning by doing. Dan konsekuensi itu kemudian yang tadi disampaikan oleh Prof. Edi Haritz. Ini bukan sebagai sebuah justifikasi atas apa yang kami lakukan, namun tentunya kami setuju ke depan tidak boleh terulang. Waktu cukup panjang persiapannya, dan kita punya pengalaman yang memadai dengan undang-undang yang sama. Apa yang akan kami lakukan? Yang pertama, dalam kerangka regulasi, secara substansial yang harus diputuskan oleh KPU RI adalah bagaimana desain pemilu 2024. Format kebaruan apa, format terbaik yang sebelumnya sudah berjalan dan ingin diteruskan seperti apa, itu sebaiknya firm, paling tidak pada hari pertama tahapan pemilu dilaksanakan bisa diekspos ke publik. Dan itulah yang kemudian di tingkat muaranya, kalau muara sudah jelas, kita tinggal menarik, menyesuaikan, membuat kerangka, regulasi, kebaruan, penyesuaian yang berorientasi kepada hari pemungutan suara. Yang kedua, terkait dengan kiat-kiat yang dilakukan, kami sejak sekarang, Prof, sudah membuat perencanaan secara bersama-sama. Dengan nilai gotong royong misalnya, hal yang berbeda dari tradisi persiapan pemilu kita sebelumnya, biasanya KPU di awal bekerja dulu sendiri. Di pertengahan kemudian menjelang akhir baru mengajak para pihak. Kami sekarang mengambil pendekatan baru dengan pendekatan manajemen pemilu berkelanjutan, bahwa ini kerja kolosal harus dilakukan bersama-sama, Prof. Maka kami mempersiapkannya bersama-sama. Sebagai contoh, tahun ini di bulan November kami sudah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan kementerian lembaga terkait untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu kita kerjakan sejak sekarang. Terakhir misalnya contoh untuk logistik. Idealnya biasanya logistik itu dibahas di pertengahan tahapan. Tapi ini sudah mulai dilakukan sejak bulan ini, sudah melakukan pembicaraan. Ini semangatnya adalah semua hal tersebut harus diurai di awal. Sebagai contoh tadi misalnya, slide-nya kompleks. Kompleks memang harus kita kerjakan di awal, agar di akhir itu bisa sederhana, bisa mudah. Demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih, Prof. Edi. Pak Palguna, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Prof. Edi tadi sudah menanyakan soal peringatan-peringatan itu ya. Nah, itu peringatan, ya peringatan juga namanya ya, bukan merayakan ya, bukan konteks merayakan. Dan sudah dijawab bahwa itu adalah ya namanya itu harga yang harus dibayar oleh untuk sebuah keputusan ya. Sebab kalau enggak begitu kan apa orang enggak berbuat gitu kan, tidak berbuat sesuatu ya. Tapi kalau berbuat sesuatu itu toh juga misalnya ada kekeliruan, ya itulah risiko yang harus dibayar. Sebab kalau enggak gitu orang enggak ngambil keputusan begitu ya. Yang penting diyakini bahwa itu tujuannya baik, tidak ada kesengajaan untuk membuat kekeliruan, nah itu yang terpenting. Kenapa saya jadi ngasih kuliah ya? Tapi maksudnya kira-kira begitu pertanyaan Prof. Edi kalau saya tidak keliru menafsirkan. Sebab begini juga, susah juga nanti kalau ada pepatah begini, Anda tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan hanya dengan memandang air itu. Karena Anda harus berjalan toh. Bahwa itu ada buaya, ini pinter-pinterlah kita menyeberang nanti situ kan menggunakan apa gitu. Nah, selanjutnya tadi kalau soal jumlah kemungkinan orang yang mungkin wafat atau meninggal karena pada pengalaman sebelumnya itu terjadi, itu tadi sudah dijawab walaupun mungkin belum detail betul. Yang kedua, ada perbaikan manajemen kerja yang tadi saya dengar dari pertanyaan dengan Prof. Edi. Nah, yang saya mau masih melanjutkan dalam konteks itu. Apa ya pendekatan terbaru yang dilakukan oleh KPU saat ini dan akan Anda lanjutkan itu kalau Anda terpilih? Itu dulu deh, satu dulu. Yang mudah dulu. Baik Pak, saya izin menambahkan Ya. karena tadi mungkin belum detail terkait dengan petugas wafat.
petugas wafat, kalau kita lihat persoalannya, saya izin buka slide saya. Ya. Ada pada kondisi beban kerja yang berat. Maka beban kerja yang berat ini harus disesuaikan. Penyesuaiannya adalah dilakukan dengan pendekatan redesign TPS. Saya mengusulkan pendekatan sebagai berikut. Penghitungan suara dilakukan secara paralel. Ibu Bapak sekalian, kemarin kita melakukan penghitungan suara satu persatu. Satu kotak suara memakan waktu bisa 3-5 jam. Ini menjadi penting untuk kita efisienkan. Salah satu alternatifnya adalah bisa surat suara Pilpres dengan DPD dihitung bersamaan, baru dilanjutkan dengan DPR dan DPRD. Atau kemudian disandingkan Pilpres dengan Pilpres dengan DPR, kemudian DPD dengan DPRD provinsi. Baru kemudian DPRD kabupaten kota. Hal ini menjadi memungkinkan karena jumlah anggota KPPS 7 itu dimungkinkan secara teknis dibagi kerja dalam konteks penghitungan suara. Jadi nanti akan ada 2 panel. Namun sekali lagi pendekatan ini di antara 2 ini mana yang baik perlu pendalaman berbasis time and motion study. Dalam ilmu manajemen dikenal dengan pendekatan ini yang intinya adalah bagaimana kalau ini dilakukan tidak memberatkan, tidak justru memberatkan atau jadi masalah, tapi firm dia bisa menjadi solusi. Yang kemudian dilakukan uji coba berkali-kali. Yang kedua, beban berat ini setelah kita pelajari adalah sebagian besar KPPS, dan ini mungkin kondisi masyarakat kita, kurang rajin berolahraga. Hidup biasa, ketika beban kerja berat, itu langsung terbebani. Tubuhnya kaget. Saya mengunjungi beberapa keluarga dari petugas yang wafat, kami berdialog, kesimpulan itu saya dapatkan. Maka salah satu hal sederhana yang tidak perlu terlalu rumit sebenarnya, siapapun calon anggota KPPS, seketika dilantik diwajibkan berolahraga ringan. Jadi beban tidak begitu berat. Berikutnya Prof, kami mengusulkan pendekatan surat suara diperkecil. Sebentar. Sebelum surat suara, oke itu nanti akan saya nurunkan. Yang tadi pendekatan paralel itu sudah sempat disimulasikan setidaknya dalam pengertian ini enggak? Dalam pengertian analisis mengenai waktunya. Banyak enggak itu mengurangi waktu, dan kalau banyak mengurangi waktu otomatis juga mengurangi beban sedikitnya itu. Sudah sempat enggak dihitung itunya? Kalau dihitung disimulasikan belum Pak. Namun kami membuat catatan pribadi menganalisis ini dan ini memungkinkan untuk disimulasikan. Ya. Berikutnya beban kerja KPPS yang berat itu dalam menyalin dokumen. Dengan kata kunci digitalisasi, salah satunya adalah, dan ini sangat tergantung ekosistem digital terbangun di masyarakat kita, dokumen salinan itu disajikan secara digital. Maka kata kuncinya adalah, bisa tidak dokumen digital itu valid dan meyakinkan. Nah, secara teknis sudah memungkinkan Pak Palguna. Bisa dengan pendekatan sertifikat digital, atau dengan pendekatan sejenis, sehingga setiap dokumen yang dihasilkan itu ada kode tertentu yang kalau dimanipulasi dia akan rusak. Yakinkan juga nanti kalau bahwa itu akan menjadi, ya Prof Edi ya, bahwa itu akan menjadi alat bukti sempurna jika dijadikan Pak Anu dalam proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Iya Pak. Itu ya? Iya. Oke, tadi apa yang mau dilanjutkan itu ya? Iya. Berikutnya kalau diizinkan Pak. Iya. Terkait dengan lamanya waktu, apa yang akan saya lakukan. Ya, sebentar sebelum itu dulu. Backup sistemnya ada nggak untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau internet dan sebagainya misalnya? Kalau tadi itu kan Anda mengandaikan semua terjangkau internet kayaknya kan itu yang yang semuanya di digital itu tadi. Backup sistem dari yang untuk misalnya daerah Papua pedalaman atau daerah terluar kita itu gimana? 3T Pak ya. 3T-nya itu. Ya, baik Pak Palguna. Untuk itu salah satu bagian dari digitalisasi ini terkait dengan digitalisasi Indonesia. Salah satunya bagaimana KPU dengan Kominfo melakukan koordinasi yang efektif dan bila pemerintah berkenan punya target yang sama, 2023 akhir akses internet di Indonesia ini merata ke seluruh daerah. Bila tidak, maka bisa dilakukan pendekatan, ada yang secara istilah kita ini, misalnya kita menggunakan Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi, dan si TPS, ada yang bisa bersifat mobile,
dan ada yang bersifat dia hanya yang bersifat offline, ada yang online, ada yang offline. Yang offline maksudnya tidak perlu dengan akses internet yang langsung ada di tempat, proses di aplikasi tersebut bisa berjalan, yang kemudian ketika ada sinyal bisa langsung terkirim. Nah, itu yang perlu itu yang perlu dalam tanda petik verifikasi dan sekaligus pembuktian untuk di daerah-daerah yang rawan dengan susah sinyal itulah. Kalau bahasa filmnya susah sinyal. Tambahan satu lagi, Pak. Ya, tadi yang mau dilanjutkan apa? Silakan. Terkait dengan akses internet, kita perlu kerjasama dengan dunia usaha digital. Karena semangatnya gotong royong, semua pihak harus membantu. Karena ini kepentingan kita bersama. Dunia usaha digital di Indonesia cukup berkembang dengan baik dan memungkinkan untuk memberikan akses tertentu untuk daerah-daerah yang sinyalnya masih lemah. Sudah dilakukan belum itu pendekatannya? Kami sudah melakukan di tahun 2020, Pak. Kami bekerja sama, kami mengundang dari provider telepon seluler, kemudian dari dunia usaha yang bergerak di bidang digital. Dan mereka mau? Mereka mau. Dan kami meyakini ke depan perkembangan teknologi informasi akan semakin cepat. Akses masyarakat Indonesia untuk menggunakan smartphone semakin besar. Tahun Januari 2021 bulan Januari 98% dan memungkinkan akan terus bertambah. Bangsa kita mengalami perbedaan dengan masyarakat di Eropa. Kalau di masyarakat Eropa akses internetnya itu berbasis PC. Sementara di masyarakat Indonesia cepat berbasis kepada smartphone. Oke. Tadi yang mau dilanjutkan apa itu? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah itu ya, digitalisasi. Oke. Sekarang ke persoalan yang lain. Begini. Anda sudah mempunyai pikiran enggak kemungkinan adanya ini memang akan selalu jadi pertanyaan ya. Tapi saya karena Anda incumbent, pertanyaan saya harus tekankan ke situ. Ada enggak sudah mempunyai katakanlah semacam improvisasi, tentu improvisasi yang sah menurut hukum ya, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya irisan tahapan antara antara pemilu dan pemilihan atau pilkada itu. Gimana? Terima kasih Pak Palguna. Mohon maaf tadi itu memang pertanyaan. Iya. Saya memahaminya irisan tahapan itu sebagai tantangan yang bukan untuk dijadikan beban, tapi menjadi peluang untuk efisiensi tahapan dan proses kerja. Saya mengambil contoh pengalaman dari kebijakan yang kami lakukan di tahun 2018. Ketika itu, Pilkada 2018 dan tahapan pemilu berlangsung. Salah satu kebijakan yang kami ambil adalah proses pemutakhiran data pemilih tidak dilakukan kegiatan coklit bagi daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan serentak 2018. Langsung ditambah dengan data DP4, kemudian dijadikan DPS. Anggaran yang kita hemat itu kurang lebih 1 triliun, Pak. Jadi kami melihat irisan tahapan itu bukan sebagai sebuah masalah yang kemudian membuat kita sepertinya menjadi beban, tapi kalau itu sejak sekarang sudah kita ketahui, kita punya ruang untuk mencari jalan yang baik dan bagaimana ini bisa menjadi peluang mengefisienkan kerja kita. Oke. Itu ya masuk akal. Nah, berikutnya ini mestinya sih sudah jadi diskusi ya di kalangan, maksudnya diskusi untuk jalan hukumnya gitu di kalangan KPU untuk mengatasi misalnya anggota KPU daerah yang berakhir masa jabatannya ketika proses tahapan itu sedang berlangsung. Kira-kira sudah ada diskusi nggak mengenai hal itu? Dan Anda akan teruskan itu kalau terpilih kembali jadi anggota KPU, komisioner KPU. Gimana? Baik, prinsipnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 mengatur AMJ anggota KPU sesuai dengan masa tugasnya, tidak ada perpanjangan atau tidak ada permendekan. Dengan demikian, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ketika proses itu berjalan, kita mitigasi sejak sekarang. Ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penguatan peran dari sekretariat. Penguatan peran dari sekretariat terkait dengan aspek-aspek administrasi. Yang kedua, ada kejelasan kebijakan, cut off-nya pada tingkat apa, yang kemudian itu menjadi tanggung jawab anggota KPU yang akan berakhir, secara bersamaan bisa dilanjutkan oleh anggota KPU yang akan menjabat. Jadi di dalam proses itu, salah satu yang sedang kami bangun menjadi tradisi baru di KPU pada periode ini adalah membuat memori jabatan.
Pak Palguna dan Ibu Bapak sekalian, selama ini anggota KPU kalau berakhir masa tugasnya itu tidak memberikan satu dokumen apapun. Jadi kami sudah sedang membuat memori jabatan kami anggota KPU RI periode 2017-2022. Dan itu memungkinkan salah satu tahapan teknis lainnya Pak yang dapat dilakukan ketika terjadi peralihan, ada ruang setengah hari atau 1 hari bagaimana ada semacam sharing knowledge, sharing experience antara anggota KPU yang berakhir dengan anggota KPU yang baru. Semangatnya adalah kita harus menjaga ini amanah besar, ini pekerjaan besar kepentingan bangsa, tidak boleh hal-hal pribadi, mohon maaf Pak, misalnya ada yang baru 1 periode tidak terpilih, kemudian enggan untuk berbagi kepada teman-temannya yang terpilih untuk periode berikutnya. Ya. Demikian Pak. Itu untuk mengingat memori yang dulu itu maksudnya. Ya, terakhir sekali pertanyaan dari saya. Apa kira-kira pengalaman terburuk atau hal terburuk yang terjadi pada masa jabatan Anda dan Anda tidak ingin ulangi hal itu andai kata terpilih kembali menjadi anggota KPU? Wafatnya 718 petugas pemilu. Dan sebenarnya ini tidak kami inginkan, Pak. Ini persoalan kemanusiaan dan jadi beban yang harus bisa kami mitigasi dari sekarang. Terima kasih Pak Ketua. Pak Rozin, silakan. Terima kasih Pak Firian, tarik nafas dalam-dalam. Ya, Pak. Ya, saya kira itu tragedi ya, tragedi. Dan kita harus tidak terjadi lagi begitu. Tapi ngomong-ngomong, saya harus kembali ke situ sedikit ya, Prof ya. Anda merasa ikut menjadi bagian dari tragedi itu atau tidak ya? Silakan. Iya. Hal tersebut tentu tidak kita inginkan. Kami berikhtiar memitigasi Pak pada saat itu. Ada 2 langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami sejak awal sudah berkoordinasi dengan Kemenkes. Kebetulan setelah dibahas di pleno, saya yang berkomunikasi dengan pihak Kemenkes dan kami sesungguhnya sudah melakukan persiapan. Yang kedua, kita juga mengingatkan teman-teman kita agar menjaga kesehatan. Aspek strategis yang lainnya adalah kami berbicara dengan sejumlah teman di daerah. Pada saat itu di Undang-Undang 7 tahun 2017, jumlah anggota PPK 3 orang. Sebagian jumlah anggota KPU Kabupaten Kota 3 orang. Dalam kerangka manajemen teknis yang saya hitung, ini berbahaya. Nah, alhamdulillah ada sejumlah teman di daerah yang melakukan judicial review dan jumlah anggota PPK dari 3 dikembalikan menjadi 5, yang maknanya adalah beban kerja kita bisa lebih ringan meskipun tetap berat. Demikian, Pak. Baik, masih terkait tapi tidak langsung ya. Pemilu 2024 khususnya yang pilkada, ini kan kita belum pernah melakukan pilkada langsung ya, pilkada serentak ya. Baru nanti 2024. Benar demikian ya Mas ya? Ya. Pilkada itu pertama kali. Supaya pilkada itu sukses, pilkada serentak itu sukses, tentu ukuran sukses itu bermacam-macam, tapi tentu saja termasuk juga tidak terulang lagi kejadian kematian sekian banyak PPS. Tetapi itu tidak satu-satunya faktor ya kan, supaya pilkada itu terlaksana dengan baik. Itu kira-kira apa yang Anda siapkan secara konseptual begitu. Saya kira apa yang Anda siapkan itu maksud saya secara prinsip-prinsip yang perlu dipahami oleh semua pihak dan terutama KPU untuk mempersiapkan pilkada serentak ini apa. Kemudian secara teknikal ya apa saja yang disiapkan, langkah-langkahnya bagaimana. Saya kira sebagai calon anggota KPU dan apalagi yang sudah berpengalaman ya, itu tentu sudah mempunyai gambaran soal pelaksanaan pilkada serentak ini. Silakan Mas Firian. Terima kasih Pak. Pemilihan serentak 2024 waktunya berdekatan dengan pemilu. Salah satu persoalan yang perlu dimitigasi sejak sekarang adalah anggaran dana untuk pemilihan. Nah, kami menyampaikan kepada teman-teman di daerah bisa berkoordinasi dengan baik kepada pemerintah daerah masing-masing agar
bisa dilakukan semacam persiapan dana secara menjadi dana cadangan. Jadi mulai di banyak daerah, Pemdanya membuat pencadangan dana untuk pilkada dalam beberapa tahun ini sehingga beban anggaran nanti tidak menumpuk di satu tahun. Untuk dianggarkan sekarang atau untuk dianggarkan sejak sekarang? Sejak sekarang sudah ada beberapa provinsi dan kabupaten kota yang melakukan itu, dan ini sudah berjalan namun belum banyak. Nah, kami mendorong ke seluruh daerah bisa melakukan ini. Yang kedua, karena waktu tahapan pilkada pemilihan serentak 2024 beririsan dengan pemilu 2024, kita mengambil peluang, menjadikan peluang irisan ini untuk efisiensi tahapan, sekaligus juga mengefektifkan proses kerja, dan hal tersebut dimungkinkan. Kami sudah melakukan hal ini pada tahun 2018, dan hal tersebut sangat memungkinkan untuk bisa kita lakukan. Berikutnya terkait dengan meningkatkan integritas dari proses pemilihan kepala daerah. Ketika pemilu 2024 berakhir, jajaran kami sudah bisa terkonfirmasi mana yang melakukan perbuatan tidak terpuji dan mana yang tidak. 24 atau 19, Mas? 2024, Pak. Ya. Yang pemilu 2024 baru selesai, sehingga kita bisa melakukan evaluasi terkait dengan kinerja jajaran kita, termasuk badan ad hoc. Tentu ketika sebagian teman-teman kami, mudah-mudahan tidak ada, melakukan perbuatan tidak terpuji, ini bisa kita evaluasi dan kita ganti. Jadi ajang keserentakan waktu yang berdekatan, ini kita ambil peluang untuk peningkatan kualitas. Jadi ketika pemilu 2024 berakhir, kita evaluasi badan ad hoc yang mohon maaf misalnya yang tersebut bekerjanya kurang baik, melakukan manipulasi atau dan sejenisnya, kita buat ukuran. Setelah itu kita lakukan evaluasi dan kita ambil keputusan. Dimungkinkan dilakukan penyegaran atau pergantian. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilihan serentak 2024 berpotensi derajat kualitasnya, integritasnya menjadi lebih tinggi. Demikian, Pak. Itu saja ya, berarti yang satu soal dana, ya. Yang kedua soal integritas ya. Efisiensi dan yang ketiga integritas penyelenggara. Ya. Soal teknis yang lain tidak ya? Oh, soal teknis yang lain ada. Dimungkinkan kalau melihat kondisi saat ini dan perkembangan kita ke depan, ini namun tentu perlu pembahasan bersama. Kita punya peluang menjadikan proses rekapitulasi secara elektronik. Ketika 2020 dengan segala keterbatasan kami sudah menerapkan Sirekap, dan itu baru pertama kali di Indonesia dilakukan secara serentak. Masyarakat dengan beragam latar belakangnya di banyak TPS menggunakan aplikasi mobile memfoto. Itu baru pertama kali. Dan pengalaman ini perlu menjadi modal yang baik untuk ke depan. Nah, dimungkinkan penggunaan digitalisasi pemilihan serentak itu derajatnya lebih tinggi lagi. Salah satu contoh misalnya, bagaimana pada pemilihan serentak 2024 nanti, dokumen digital tersebut sudah bisa digunakan secara maksimal. Karena setelah pemilu 2024, tadi disampaikan oleh Pak Palguna, bagaimana dokumen digital itu firm bisa menjadi dokumen yang bernilai hukum kuat. Nah, ini kan ada dua sisi. Yang pertama secara formil, yang kedua secara kultural. Masyarakat kita, misalnya mohon maaf di sejumlah daerah, ketika menerima dokumen, loh kok begini, mana print out-nya misalnya. Nah, ini kan perlu edukasi. Untuk itu tadi kami sampaikan perlu ekosistem secara menyeluruh. Kalau memperhatikan waktu tahapan kita bisa prediksi pada saat pemilu 2024, masyarakat kita semakin bisa menerima keberadaan dokumen digital sebagai dokumen yang diterima oleh mereka, tidak lagi print out-nya, dan itu bisa menjadi hal yang meyakinkan para pihak. Mas Firian, pertanyaan yang lain mungkin. Pemilu kita tahun 2024 itu kan satu, mungkin masih ada kemungkinan masih masa pandemi. Dua, itu ada dua pemilu dalam waktu setahun. Ya kan? Tiga, mungkin saja, ya semoga saja tidak, keuangan negara kita masih belum pulih kan gitu kan. Artinya kan harus ada efisiensi. Maksud saya supaya pemilunya berjalan, kualitasnya tidak berkurang begitu kan. Kalau nanti jadi anggota KPU apa saja yang perlu diefisienkan, atau bagaimana kita mendrive
KPU yang efisien begitu, tidak membebani anggaran negara, tetapi juga tidak mengurangi efektivitasnya. Silakan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah 2020 kemarin dengan segala keterbatasan kami, kita bersama dengan pemerintah dan segenap elemen bangsa berhasil menyelenggarakan pemilihan serentak 2020 yang justru bisa menjadi salah satu pemilihan di masa pandemi terbaik di dunia. Keberhasilan ini menjadi modal yang sangat baik buat kita untuk melangkah ke depan. Secara sederhana, rumus manajemennya adalah desain pemilihan serentak ditambah dengan protokol kesehatan. Jadi cukup itu saja sebenarnya secara teknis. Namun sekarang bisa ditambah dengan variabel digitalisasi. Dengan semakin digitalnya kehidupan masyarakat kita, maka menjadi mungkin kita mengefektifkan penggunaan hal-hal yang bersifat digital. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melakukan hal ini, maka yang dibutuhkan sesungguhnya adalah dalam tanda petik investasi terkait dengan penyiapan berbagai hal menyangkut digitalisasi pemilu yang kemanfaatannya dalam jangka panjang ini mengefisienkan beban kerja dan mengefisienkan proses kerja. Tadi kami sampaikan di saat akhir paparan, kami berharap 2029, ini mohon maaf terlalu jauh, tapi saya memahaminya sebagai outcome dari pemilu 2024, tahapan pemilu nanti tidak perlu lagi sampai 20 bulan, bisa cukup 10 sampai dengan 12 bulan. Mengapa demikian? Ada satu missing link sebenarnya Pak, dalam pandangan kami, ketika KPU yang seperti sekarang ini hadir, secara nasional tetap mandiri, tapi penyelenggaraan pemilunya dalam tanda petik diperlakukan secara ad hoc. Padahal sesungguhnya kita memungkinkan kerja-kerja pemilu yang menumpuk itu diurai karena kerja anggota KPU sepenuh waktu. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan mengurai ini. Yang pertama, terkait dengan pendidikan pemilih dan sosialisasi. Yang kedua, pemutahiran partai politik secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, pemutahiran berkelanjutan. 2 hal yang tadi kami sampaikan di akhir, itu kalau kita lihat dalam manajemen pemilu yang memakan waktu cukup panjang. Nah ini kalau sudah dilakukan kita urai sejak sekarang, ini bisa kita efisienkan ke depan. Terakhir, mungkin titik tekannya lebih kepada efisiensi. Iya. Ya, bagaimana pemilu yang ngirit begitu kan? Iya, sangat mungkin Pak. Jadi kita sesungguhnya penerapan teknologi informasi secara baik itu secara signifikan pada tahun 2013-2014. Banyak pihak yang memang membantu pada saat itu, dan untuk pertama kalinya publik atau stakeholder terkait dikejutkan. Sebagai contoh misalnya ini di masa Pak Juri dan jajaran yang ada, data pemilih itu bisa dihimpun by name by address secara menyeluruh, yang sebelumnya tidak. Ketika kami 2004 di kota, DPT itu hanya sampai tingkat kabupaten saja, by name by address. Di provinsi hanya rekapnya, di tingkat pusat hanya rekapnya. Nah, keberhasilan itu, breakthrough itu memungkinkan kita ambil kembali pada dengan pola yang sama, dengan menjawab tantangan yang berbeda. Dan itu memungkinkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Suryan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Bu Pungki, monggo. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Pak Firyan. Saya ingin bertanya, bagaimana mencegah terulangnya lagi ada anggota KPU yang melakukan tindak pidana? Jadi apakah sudah ada evaluasi dari peristiwa yang kemarin, terus kemudian apakah ada sistem baru yang dibangun? Terima kasih Bu Pungki. Kami mengusulkan 3 hal yang dibingkai dalam bahasa sistem integritas penyelenggara. Kata kuncinya adalah rekrutmen berintegritas. Sebagaimana kita ketahui ini analogi Bu, sekolah-sekolah terbaik itu bukan hanya sistemnya saja yang baik, tapi masukannya itu baik. Maka entry point-nya adalah desain rekrutmen harus berintegritas. Yang kedua, dibuat code of conduct, sistem kode perilaku dengan sanksi terukur. Sebagai contoh, sudah cukup banyak pengalaman kita pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu disistematisasi, kemudian dibuat gradasi sanksi, sehingga akan fair, terukur. Oh, kalau dia, sebagai contoh ini Bu, kalau dia membuat surat palsu, sanksinya apa? Pendekatan ini kita adopsi dari pendekatan manajemen perbankan.
Jadi di perbankan itu jelas misalnya ketika dia mengentry tidak balance di akhir pekan itu ada sanksi. Kalau dia mencuri uang ada sanksi. Nah, sanksinya itu harus fair, harus clear dari awal. Harus dibuat satu pengaturan yang sistematis dengan gradasi sanksi yang jelas dan itu tersosialisasikan. Sehingga tidak akan ada subjektif. Maka ketika si A melakukan apa, dia sanksinya apa, dan dia sudah tahu, oh kalau dia melakukan perbuatan ini beberapa kali meskipun ringan, nanti bisa ada dampak sanksi yang lebih berat. Itu untuk internal kami. Dan menurut kami ini penting untuk diadopsi. Berikutnya, kami membuat pengukuran satker berintegritas. Dengan pendekatan tersebut, maka secara berkala kita bisa membuat semacam reward and punishment. Salah satu rewardnya adalah ada penghargaan setiap 6 bulan sekali. Satker yang paling berintegritas. Yang ini bukan hanya kepada ketua dan anggota KPU, tapi satu kesatuan jajaran staf kami yang bekerja di masing-masing satker. Dengan 3 pendekatan ini menurut kami, sistem integritas penyelenggara menjadi mungkin kita bangun. Ini sistem yang nanti akan Bapak jalankan kalau Bapak terpilih ya. Iya. Kalau sistem yang sudah ada sekarang, apakah sudah ada sistem saat ini di KPU? Saat ini sudah ada, Bu. Sudah ada kode perilaku yang kita buat dalam tata kerja, namun belum mengatur sanksi terukur. Sebagai catatan, pengaturan tentang kode perilaku di dalam tata kerja itu baru pada periode kami. Dan ini kami lakukan dengan semangat bagaimana pembinaan ini bisa berjalan secara terukur. Nah, ke depannya kami akan mengembangkan dengan membuat sanksi secara terukur. Jadi, sejumlah pelanggaran yang terjadi, katakanlah 5 sampai dengan 10 tahun terakhir, itu dihimpun, kemudian dipetakan permasalahannya apa saja, kemudian dikelompokkan, sanksi ringan sampai dengan sanksi berat. Sanksi berat adalah dari KPU akan mengajukan yang bersangkutan ke DKPP, karena sebagai pemutus terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu. Namun dalam konteks pembinaan, ini nanti di internal kami, dengan sanksi yang terukur tersebut. Demikian, Bu. Terima kasih. Nah, kemudian kita melihat tantangan ke depan yang nanti juga akan Anda alami adalah politik identitas dan politik uang. Nah, apa yang akan Anda lakukan bercermin dari pengalaman sebelumnya? Baik, terima kasih Bu Pungki. Kami kebetulan dalam pemilu 2019 ditugaskan teman-teman untuk merespon disinformasi yang terjadi. Kami bertemu dengan sejumlah pihak, kesimpulannya adalah disinformasi yang terjadi pada pemilu kemarin dilakukan oleh 2 kelompok. Yang pertama, ada kelompok yang secara sengaja, dan ini terkait antar satu negara dengan negara lain, melakukan disinformasi secara sistemik. Maka meresponnya juga harus sistemik. Namun kemarin kita tidak menyangka ini terjadi. Maka dengan pengalaman yang ada, kita bisa memitigasi ini. Yang kedua, ada sejumlah masyarakat kita yang mungkin berpandangan lain terkait dengan ideologi demokrasi, melakukan dan turut serta memperluas disinformasi tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memperkuat, dan ini menurut kami bersifat prinsip, nilai-nilai demokrasi. Kami sedang mendalami secara pribadi nilai-nilai demokrasi bangsa Indonesia yang di masa lalu. Saya pernah ke Kesultanan Buton, saya pernah ke daerah-daerah lain. Poinnya adalah kami ingin menjawab bahwa demokrasi itu bukanlah produk barat. Demokrasi itu nilai-nilai yang tumbuh dan ada di masyarakat kita sejak zaman nenek moyang kita. Namun ini belum terangkat dengan baik. Menurut kami, ini perlu diangkat dengan baik, berbasis ilmu pengetahuan, kemudian dilakukan internalisasi kepada jajaran KPU secara seluruh Indonesia. Yang kedua, menjadi muatan dari materi DP3, Desa Peduli Pemilu Pemilihan. Kemudian nilai-nilai kearifan lokal itu juga menjadi faktor penting, sehingga masyarakat tidak merasa asing dengan demokrasi. Bahwa demokrasi ini adalah milik bangsa kita. Kita punya nenek moyang yang tradisi hidupnya sangat demokratis. Dan menurut kami, ini keadaban yang tinggi di masa lalu. Kalau ini berjalan, Bu Pungki, kami meyakini dan kita perlu membangun kokohnya benteng demokrasi Indonesia. Kalau ini sudah terbangun, polarisasi, misinformasi, disinformasi, dan ideologi lain tidak akan berpengaruh kepada kerja-kerja penyelenggaraan pemilu, bahkan bisa menjadi hal yang memperkuat nilai-nilai dan ketahanan demokrasi bangsa kita.
tadi ketika melakukan refleksi sempat mengunjungi daerah-daerah dan ingin melihat demokrasi yang sudah ada di Indonesia pada masa lalu, kemudian akan diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk apa? Kegiatankah atau dalam bentuk buku atau apa? Baik Bu, sekarang ini di beberapa tempat seperti di Buton, di Gorontalo, di Minahasa, di Minangkabau secara personal, saya dengan teman-teman kami mendorong bagaimana kita bisa mengangkat nilai-nilai praktek masa lalu. Nilai-nilainya Bu, ya mohon maaf bukan strukturnya, karena ini sudah berbeda. Nilai-nilainya diangkat sebagai contoh, misalnya nilai berbeda itu biasa. Kemudian nilai untuk mengkritik, memilih pemimpin secara musyawarah dan demokratis. Nilai-nilai ini perlu diangkat dengan baik dan pada masanya perlu orang-orang yang ahli di bidangnya untuk merumuskan ini. Kami bisa bekerja sama dengan sejumlah pihak, dengan pihak kampus, lebih jauh lagi dengan BPIP, karena ini menyangkut ideologi bangsa. Outputnya ada 2, Bu. Saya termasuk menyampaikan pada berbagai kesempatan, kadang saya tanya, kita ini mendapatkan informasi pengetahuan, baik di tingkat SLT ataupun semester awal perkuliahan, bahwa bangsa Indonesia itu sejarahnya, setelah Pithecanthropus erectus, kan kita mengenal itu Bu, itu langsung kita dikenalkan dengan masa kerajaan. Ada fase yang hilang dalam perjalanan bangsa kita yang tidak tersampaikan kepada kita. Dan menurut kami, ini hal penting yang harus kita angkat dari palung kehidupan bangsa, hiruk-pikuk kehidupan politik, kita angkat kembali. Bahwa bangsa kita ini bangsa yang demokratis. Bahwa demokratis itu bukan milik luar, ini milik kita. Dengan keadaban yang baik dan sudah dicontohkan oleh founding fathers kita. Demikian Bu. Terima kasih. Kemudian ini terkait tadi mitigasi konflik sudah disampaikan ya, tapi saya perlu yang lebih spesifik karena dalam beberapa waktu kita melihat bahwa ada konflik pilkada di Papua misalnya, katakan terakhir di Yalimu. Bagaimana KPU memitigasi agar tidak terjadi lagi konflik seperti ini di pilkada serentak 2024? Memitigasi konflik ada 2 kelompok Bu. Yang pertama pada aspek hukum, bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan itu berlangsung sesuai dengan regulasi. Dampaknya tentu ada yang kalah dan yang menang. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan secara demokratis. Sebelum ini berlangsung, yang tadi kami sampaikan, kita menguatkan dengan sejumlah intervensi terkait dengan internalisasi DNA bahwa kita ini bangsa yang demokratis, nilai-nilai kearifan lokal, kemudian DP3, kita harapkan potensi-potensi konflik kekerasan ini sudah bisa kita transformasi. Jadi dari polarisasi menjadi harmoni. Bahwa perbedaan kalah menang itu bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan dalam tanda petik sampai konflik kekerasan. Yang kedua, penyelesaian terkait dengan potensi konflik, selain literasi, proses penyelenggaraannya harus diyakini, harus terlihat dan dilihat memang berintegritas. Sehingga tidak ada yang merasa ketika kalah, ini dikalahkan dengan cara-cara yang tidak benar. Kami meyakini kalau pada prinsipnya setiap orang, kalau melakukan satu proses kontestasi secara fair, dia akan menerima. Kalaupun tidak, tentu tidak akan mendapatkan dukungan publik. Mohon maaf, misalnya sudah kalah secara demokratis, tetap tidak menerima, maka para pihak tetap akan melihat, loh ini tidak benar-benar tidak siap kalah, begitu. Demikian Bu. Apakah ada kemudian kerjasama misalnya dengan universitas ya perguruan tinggi yang ada di Papua misalnya Cendrawasih atau yang lain-lain? Ya. Dengan Universitas Cendrawasih kami punya kerjasama tata kelola pemilu, namun kerjasama ini ingin kami perluas dengan hal-hal yang tadi. Sebagai contoh misalnya jajaran kerja KPU yang bekerja sama dengan perguruan tinggi turut di masing-masing daerah mendalami mengangkat nilai-nilai lokal, kearifan lokal dengan bahasa-bahasa lokal yang bisa menjadi bagian dari upaya pendidikan demokrasi bagi masyarakat kita dengan keberagamannya. Jadi ada hal yang memang secara standar keseluruhan kita sampaikan, tapi ada nilai-nilai lokal, diksi-diksi lokal yang itu bisa membuat masyarakat memahami, oh ini demokrasi kita. Oh memang proses demikian. Dan menjadi penting pula kita lakukan literasi tentang teknis dan substansi pemilu. Pengalaman pemilu 2019 Bu,
Situng sebagai contoh. Situng itu disinformasinya secara berkala KPU memanipulasi hasil pemilu setiap 15 menit sekali. Padahal yang terjadi setiap 15 menit sekali input data dari setiap TPS yang masuk ke Situng itu harus diupdate. Tidak mungkin angkanya bisa bertambah kalau tidak diupdate setiap 15 menit sekali. Nah, ini salah satu contoh sederhana yang kami rasakan ini mempengaruhi masyarakat. Dan ini masih kurang diketahui dengan baik. Maka menjadi tantangan KPU selain memberikan kebaruan, memastikan kebaruan itu diterima dengan baik, tersosialisasikan dan teredukasi kepada masyarakat, sehingga ketika disinformasi terjadi, masyarakat sebagai benteng demokrasi kita itu bisa menjelaskan, oh itu tidak benar. Yang KPU lakukan sudah seperti apa yang memang ditetapkan sebelumnya. Jadi penting kebaruan yang ada ini tersampaikan ke bawah, teredukasi, tersosialisasi, sehingga para pihak memahami dengan baik. Makasih. Terakhir, saya ingin dapat penjelasan atau berdasarkan pengalaman ya, adjustment proses yang dilakukan dengan tim, artinya sesama anggota KPU dan dengan sekretariat, itu butuh waktu berapa lama? Katakan dengan tim berapa lama, dengan sekretariat berapa lama, sehingga bisa berjalan bersama, bersinergi dengan baik. Pengalaman kami ketika terpilih menjadi anggota KPU RI, saya langsung berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di KPU RI. Dan sampai hari ini saya tidak pernah merekrut, mengajak orang baru. Jadi misalnya tim yang bekerja, itu tim yang sudah ada. Dan kami sampaikan secara prinsip saya siap bekerja dengan siapapun, dengan standar kerja yang kemudian saya sampaikan. Memang mungkin karena saya cenderung perfeksionis, standar kerjanya memang agak tinggi, Bu. Dan tapi itu kita bangun sebagai satu proses bersama-sama. Dalam kerja saya memahami mitra kerja ini sebagai teamwork, sebagai contoh. Ketika kami membahas dalam rapat, saya selalu mengatakan dan sering saya katakan, dalam rapat membahas satu masalah, tidak ada anggota KPU, tidak ada pejabat sekretariat. Staf kita semua sama, bebas menyampaikan gagasan dan masukan. Tapi setelah keputusan diambil, maka berlaku hukum administrasi yang ada di KPU, birokrasi yang berada di KPU. Namun gagasan bisa dari mana saja. Nah, ini nilai-nilai ini yang kami tumbuhkan dan kami membangun tim kerja dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan formal maupun pendekatan informal. Sebagai contoh, misalnya pada sejumlah kesempatan saya kadang silaturahim ke rumah-rumah jajaran kami, baik misalnya sekarang Kapus Datin atau kemudian Kabid, Kabak, itu untuk mengeratkan hubungan antar kami, meskipun sebelumnya kami tidak kenal. Maaf, satu pertanyaan lagi. Selama menjadi anggota KPU, pernahkah ada pengalaman Anda disuap atau diberi gratifikasi? Godaan untuk itu pasti ada. Sebagai contoh dalam pendaftaran partai politik. Saya masih ingat masa-masa menjelang verifikasi, sejumlah, cuman saya tidak ingat ya dari partai mana, kecenderungannya dari partai baru, itu memperkenalkan, Pak Firian ini bendahara umum kami. Wah, dalam pikiran saya ini kok bendahara umum dikenalkan kepada kita, kalau verifikasi itu kan bukan bendahara umum, tapi LO yang terkait. Kemudian ya kami tidak meresponnya. Bahkan pernah sebagai contoh dari salah satu daerah, kita membantu, beliau merasa terbantu dan ingin memberikan ucapan terima kasih. Kami bilang sudah cukup, memang ini kerja kami, dengan segala keterbatasannya, apa yang kami terima itu sudah cukup. Karena rezeki itu yang mengatur Tuhan. Dan saya yakin bukan bicara kuantitas, tapi Tuhan punya cara yang baik untuk memberikan, memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Pak Firian. Terima kasih Pak Ketua, cukup. Baik, sebelum Pak Bahtiar saya ingin bertanya juga nih. Oh cukup, saya aja berarti. Ya, secara konsep dan rencana Pak Firian sudah banyak memberikan banyak optimisme di dalam pemilu ya, tapi memang kita perlu juga melihat realitasnya. Misalnya begini, ide untuk membuat pemungutan suara itu atau penghitungan suara itu paralel di TPS itu secara teknis KPU bisa dengan 7 KPPS dan 2 Linmas ya. Tapi
nggak bisa ini secara sepihak KPU putuskan, karena itu melibatkan peserta pemilu. Salah satu beban terbesar dari peserta pemilu adalah menyediakan saksi. Satu orang saksi setiap peserta pemilu atau partai di setiap TPS itu sudah bagi partai-partai, nggak boleh bilang partai kecil, partai yang belum besar. Ya, partai yang kursinya lebih sedikit. Itu berat sekali bebannya. Jadi kalau di split paralel, maka dia harus menyediakan saksi sejumlah rapat itu, forum rapat. Dulu zaman yang lama itu di-split di level kecamatan saja, rekapitulasi kecamatan itu mereka sudah teriak-teriak gitu. Padahal kecamatan itu nggak banyak. Nah kalau di TPS ini satu kecamatan itu berapa TPS itu problem besar. Padahal kalau di kecamatan kan dibantu oleh PPS kalau PPK. Nah ini sesuatu yang juga harus dilihat. Memang bagus ini idenya, tapi realistis enggak gitu. Yang kedua, saya nggak tahu ada problem apa di pemilu kemarin mengenai sirekap ini atau apa ya, yang penghitungan ya online itu bagi publik bertanya kok lambat gitu, lambat ya. Nah jangan sampai ini kita ingin memoderasi tekanan publik karena penasaran hasil pemilu dengan cara melihat hasil pemilu online, tapi pergerakannya lambat ketimbang. Nah, karena kan kalau online kan tingkat pusat, sementara di manual itu sudah selesai di TPS, sudah selesai di kecamatan, sehingga orang sebenarnya udah tahu hasilnya di sana. Tinggal akumulasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah ini ide untuk transparansi hasil pemilu belum selesai sepanjang tidak memenuhi unsur kecepatan. Nah ini juga, nah gimana nih supaya cepat, zaman saya dulu dipindai, jadi cepat 3 hari itu kita sudah tahu hasilnya ya. Nah kalau rekap itu gimana, kemarin agak lama. Ya itu, ada beberapa ahli, tapi saya melihat itu karena itu menjadi sesuatu yang harus kita berpikir realistis juga. Silakan. Terima kasih Pak Juri. Kami mengusung nilai penting yang harus kita jadikan nilai dasar dalam pemilu 2024 adalah gotong royong. Sekali lagi, tidak mungkin KPU bekerja sendirian dan KPU tidak boleh berpikir mengerjakan ini sendirian. Harus bersama-sama. Dalam konteks penghitungan paralel, saya setuju yang disampaikan oleh Pak Juri, memang tidak mungkin KPU memutuskan sendirian, karena ini aspek yang sangat prinsip. Pada hari puncak pemungutan suara, pada hari puncak pemilu, yang perlu kami lakukan adalah sebagai berikut. Pendekatan ini perlu dimatangkan dengan satu studi yang mendalam. Studi yang mendalam, namun tidak boleh juga terlalu lama, karena sesungguhnya kita punya pengalaman bersama. Yang kedua, terkait dengan konsekuensinya. Yang disampaikan Pak Juri dimungkinkan terjadi apabila penghitungan paralelnya itu pada tingkat penghitungan paralelnya melibatkan pembagian surat suara pada pemilu legislatif. Misalnya DPR RI dengan DPRD provinsi. Ketika ini 2 panel, maka satu partai harus mengutus 2 saksi. Tapi kalau misalnya Pilpres dengan DPR RI, saksinya berbeda. Karena saksi Pilpres dengan saksi DPR berbeda, kemudian saksi DPD dengan DPRD provinsi berbeda. Dengan pendekatan ini dimungkinkan saksi tetap satu. Berikutnya, apakah hal ini realistis? Tapi nggak semua partai juga kan, ada partai yang saksinya satu ya untuk DPRD, untuk DPR, untuk DPRD provinsi satu-satu juga. Itu aja udah ngap. Apa istilah orang Sunda? Ngap. Iya Pak, jadi ini penting, pilihan-pilihan alternatifnya perlu didalami, namun poinnya adalah yang paling mungkin penghitungan paralelnya hanya 2 meja, tidak boleh lebih. Dia hanya 2 panel saja.
Nanti dibuat simulasi pendekatannya yang seperti bagaimana, yang intinya harus ada kajian yang mendalam tapi tidak boleh juga terlalu lama, yang kemudian disimulasikan, diuji cobakan dengan beragam kondisi dan melibatkan para pihak. Kemudian dibahas bersama dengan para pihak terkait, partai politik, pemerintah, parlemen. Dengan pengalaman kita melakukan simulasi, itu disampaikan hasilnya, maka kita bisa putuskan bersama. Saya pribadi optimis ini menjadi salah satu solusi untuk mengefisienkan waktu penghitungan suara. Yang kedua, terkait dengan situng pada 2019. Kami meyakini, Pak Juri, bahwa yang terjadi kemarin sesungguhnya lebih banyak disinformasinya dibandingkan kesalahannya. Kami punya data, mohon maaf, tidak mengingat waktu tidak kami lampirkan. Yang terjadi itu perubahan, yang terjadi kesalahan hitung, kemudian kesalahan pengiriman, kemudian kesalahan pencatatan, itu murni memang kami dalami. Setiap data yang keliru, kami punya helpdesk yang bekerja, memantau, itu kita cek. Di TPS, misalnya TPS 10, siapa KPPS-nya, apa yang dilakukan. Kami bisa berkomunikasi dan mengkonfirmasi itu. Dan sesungguhnya setiap kekeliruan yang terjadi itu sudah kita klarifikasi dan kita sampaikan. Namun kalau kita ingat pada tahun 2019 pada masa itu, satu kekeliruan yang kemudian didisinformasi itu dengan cepat sekali menyebar. Sehingga terbangun opini seolah-olah KPU melakukan manipulasi. Cara mudah yang kami jelaskan kepada publik adalah pemilu kita manual. Tidak mungkin dilakukan manipulasi secara digital. Lain hal kalau pemilu kita digital. Pemilu kita masih manual, aspek digitalisasi yang dilakukan adalah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Juri, menjadi media untuk mempercepat transparansi dan memenuhi kebutuhan publik terkait dengan hasil pemilu yang cepat. Namun, penghitungan atau rekapitulasi hasil pemilu yang cepat belum bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita wujudkan, sebagaimana tadi kami sampaikan. Demikian Pak Juri. Baik, terima kasih. Prof. Hamdi, silakan. Mas Firian ini udah tahu nih pertanyaan pemungkas seperti 2017 lagi. Langsung senyum dia. Langsung aja Mas Firian 6 nama. Nggak usah pengantar lagi udah tahu dia. Ya. Baik Prof, buat kami ini pengambilan keputusan sulit, sekaligus juga bagi kami seluruh rekan-rekan adalah orang-orang yang dengan latar belakang berbeda, mereka terbaik. Menghormati teman-teman kami, sekaligus juga saya mengambil keputusan, saya mohon izin untuk menulis. Cocok. Monggo. Sambil menulis ada pertanyaan dari Pak Condro. Humzo. Ya, mudah-mudahan sambil menulis bisa mendengar ya. Cuman agak susah kayaknya. Ya, ringkas. Bisa nggak slide sebelumnya? Slide yang posisi 2014. No. Sebelumnya lagi. Yang coba ini. Oke. Yang saya nggak kebaca nih. Oke. Lama tahapan 22 bulan. Mungkin yang lain ya. Slide yang lain bisa nggak? Ada halaman yang lain. Yang ada 2019. Bukan. Nah, ini ya, wajah pemilu Indonesia 2024 ya. Di 2019 ditulis 5 tahapan, wajahnya adalah kompleks sulit. Ya, kemudian rentan manipulasi 2024 sederhana murah ya. Nah, kan Anda ini bukan periode yang lalu kan Anda sudah jadi komisioner. Waktu Anda mulai sebagai komisioner KPU di tahun 2017, ya, Anda buat seperti ini juga enggak? Saya buat Pak. Waktu itu topik yang saya angkat adalah transformasi manajemen. Oke, nah wajah pemilu Indonesia di 2014 apa yang Anda tulis waktu itu? Kondisinya masih sama. Dengan kondisi masih sama, dalam artian wajahnya masih seperti yang saya sampaikan sekarang. Yang di 2019? Iya, bahkan 2019 karena regulasinya berubah, semakin lebih kompleks dan wajahnya masih sama ya? Iya. Pertanyaannya, kalau wajahnya masih sama, apa yang Anda lakukan selama 5 tahun kalau wajahnya masih sama? Saya khawatir di 2004 nanti wajahnya masih sama juga.
ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, Pak. Yang pertama, ya ada perubahan, Pak. Namun karena tantangannya berbeda, kemudian kami menyesuaikan. Yang kami lakukan salah satunya adalah karena kami mengampu dua hal, yaitu data pemilih dan menangani teknologi informasi. Terus terang kondisi kami kemarin itu ini yang terjadi, Pak, ya. Waktu persiapannya bisa dikatakan hampir tidak ada. Karena setelah undang-undang ditetapkan, Undang-Undang 7 2017. Boleh nggak langsung aja? Yang dulu apa, yang wajahnya kemudian berubah? Oke, baik. Salah satu yang berubah terkait dengan kegiatan penyusunan daftar pemilih. Yang belum ada pada periode lalu dan kami buat, namun ini belum signifikan. Salah satunya kami mengembangkan kegiatan ini, membuat aplikasi mobile. Yang dilakukan oleh pimpinan KPU RI periode sebelumnya, upaya, baik. Ini yang ada hubungannya dengan daftar pemilih DPT? Iya, salah satunya, Pak. Jadi perangkat menggunakan aplikasi mobile baru dimulai di tahun 2019, yang sebelumnya tidak digunakan. Paling tidak ini cikal bakal untuk memperbaiki. Sebenarnya yang saya tanya, tapi nggak usah. Tapi karena sudah waktu mepet ya, wajah dulu seperti apa, kemudian ada perbaikan di wajah di 2019. Yang dibuat apa? Jadi kita mesti berangkat di wajah di 2000. Kalau Anda buat hal yang sama di 2017, wajahnya itu seperti apa? Tapi kalau sama aja, cuma perubahan signifikan, berarti selama 5 tahun perubahannya juga nggak signifikan, begitu kan? Wajahnya ya. Iya. Oke itu ya Pak Ketua. Cukup ya. Memang Pak Chandra ini Pak Firyan senang memberikan pertanyaan, tapi sebetulnya itu adalah tausiah. Baik, terima kasih Pak Firyan. 1 jam 16 menit waktu yang sudah kita lalui. Terima kasih dan silakan Mas minta tolong nama-nama yang sedang ditulis bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bapak Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Timsel KPU Bawaslu. Mohon maaf kalau ada paparan yang kurang pas atau kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om.